Halo rekan-rekan, saya Irfan dengan NPM 25 10.022. Di sini saya akan membahas bagaimana sih cara menunjukkan sikap cerdas di era global dan bagaimana mengaktualisasikannya lewat kontribusi positif di ruang digital. Langsung aja kita ke pembahasannya. Apa sih era global itu? Nah, jadi era global adalah zaman di mana dunia akan seakan tanpa batas. Informasi dari belahan dunia manapun bisa kita akses dalam hitungan detik. Contohnya, kita bisa belajar dari dosen di luar negeri lewat YouTube. Lalu kita bisa viral bahkan cuma karena satu video 30 detik. Tapi ingat ya, globalisasi itu pedang bermata dua. Di satu sisi kita dapat akses ilmu pengetahuan, peluang ekonomi, inovasi teknologi. Tapi di sisi lain yaitu hoax yang merajalela, budaya instan, hate speech, dan bahkan cyberbullying. Makanya disinilah sikap cerdas jadi sangat penting. Lalu sikap cerdas bukan cuma soal IQ tinggi, bukan juga soal siapa yang paling update tren. Tapi sikap cerdas itu mencakup yang pertama ada berpikir kritis, bersikap bijak, bertanggung jawab, punya empati dan etika. Orang cerdas di era global itu kriterianya tidak mudah percaya berita, tidak asal share konten, tidak ikut-ikutan menghujat, dan juga tidak merasa paling benar sendiri. Jadi intinya kita punya filter sebelum jari bergerak itu. Karena di era digital ini ada kalimat sekali kamu posting, jejaknya bisa abadi. Lalu sikap cerdas di ruang digital itu kayak sekarang kita masuk ke ruang yang paling dekat dengan kita nih, ruang digital. Sikap cerdas di ruang digital bisa kita lihat dari beberapa hal. Yang pertama, cerdas dalam mengkonsumsi informasi. Jadi yang pertama itu sebelum percaya, kita lebih baik cek sumbernya, cek tanggalnya, cek kebenarannya. Jangan sampai kita jadi bagian dari penyebar hoax. Perlu diingat juga, jadi share itu mudah, tapi tanggung jawabnya besar. Lalu yang kedua, cerdas dalam berkomentar. Komentar itu mencerminkan kepribadian kita, pendidikan kita, dan bahkan nilai moral kita. Jadi cerdas itu bukan berarti harus selalu setuju, tapi beda pendapat dengan cara yang beradab. Karena kritik tanpa etika itu bukan cerdas, tapi toksik. Lalu yang ketiga itu cerdas mengelola identitas digital. Apa sih yang kita upload hari ini bisa jadi penilaian orang terhadap kita di masa depan. Kayak gitu, HRD, dosen, bahkan rekan kerja bisa melihat rekam jejak digital kita. Jadi orang cerdas itu pikir panjang sebelum memposting, lalu menjaga privasi, lalu juga bangun personal branding yang positif. Nah, selanjutnya ini bagian yang paling penting. Cerdas tidak cukup untuk disimpan di kepala, tetapi harus diterapkan dalam tindakan nyata, termasuk di ruang digital. Ada beberapa contoh kontribusi positif yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu membagikan konten edukatif. Nah, kita nggak harus jadi profesor untuk berbagi ilmu. Bisa aja mulai dari misalnya tips belajar, pengalaman organisasi, insight dari buku atau podcast, atau juga opini yang membangun. Jadi konten sederhana tapi bermanfaat gitu loh. Itu sudah jadi kontribusi positif. Lalu yang kedua yaitu menyebarkan nilai toleransi dan empati. Nah, di era global ini perbedaan itu hal biasa. Kayak misalnya beda pendapat, beda budaya, beda latar belakang. Nah, orang cerdas tidak memusuhi perbedaan, tetapi belajar dari perbedaan. Kita menggunakan media sosial itu untuk menenangkan, jadi bukan untuk memprovokasi yang tidak baik gitu. Lalu juga mengedukasi, bukan menghakimi.
Lalu selanjutnya ada aktif dalam gerakan digital positif. Jadi sekarang banyak gerakan positif di ruang digital. Contohnya kampanye anti hoax, literasi digital, lingkungan hidup, dan juga kemanusiaan. Dengan like, share, atau ikut diskusi sehat, kita sudah jadi bagian dari perubahan. Lalu selanjutnya berkarya dan berinovasi. Di era global membuka peluang tanpa batas. Jadi kalau kamu suka desain misalkan, berarti kamu bikin konten visual. Kalau menulis, berarti buat tweet atau blog. Kalau ngomong, bikin podcast atau video. Kalau suka teknologi, mengembangkan solusi digital. Jadi orang cerdas tidak cuma konsumsi tapi juga memproduksi karya gitu. Lalu eh, di era global ini kita semua punya panggung, tapi bukan soal seberapa viral, tapi seberapa bernilai. Jadi sikap cerdas itu terlihat dari cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita bersikap di ruang digital. Karena ketika kita cerdas secara digital, kita bukan hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga berkontribusi membangun masyarakat yang lebih sehat dan beradab. Saya percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, termasuk dari satu akun, yaitu akun kita sendiri. Terima kasih, sekian dari saya.